Siti Mulyani Maroh, SPDI. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Kediri. Untuk memenuhi syarat ujian kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 2 Bogor Wetan, kelas 4 dengan tema Bersih itu Sehat, subtema Aku Senang Melaksanakan Wudhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dirapikan, ikat pinggangnya, bajunya jangan sampai keluar ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kelas harus terlihat bersih. Anak-anak harus terlihat rapi. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dilanjutkan dengan up and down. Kemarin sudah Bu Ima ajarkan ya. Kalau Bu Ima bilang up berarti ke atas, and down berarti ke bawah. Bisa dimulai ya? Bisa. Ayo. Up and down and shake, shake, shake. 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 Anak-anak, kalian masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Toharoh artinya apa kemarin? Bersuci. Nah, pintar. Kemarin Bima juga sudah menjelaskan macam-macam najis. Kemarin ada berapa? 3. Apa disebutkan? Yang pertama najis apa? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Pintar. Kemarin Bima juga sudah menjelaskan tentang macam-macam hadas. Kalau hadas kemarin dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama hadas besar. Yang kedua hadas kecil. Nah, hari ini kita masih belajar tentang bersuci. Tetapi subbabnya yang kita pelajari hari ini adalah tentang berwudu. Nah, coba sebelumnya Bu Ima ingin bertanya dulu. Siapa yang sudah bisa berwudu? Angkat tangan. Nah, berwudu itu artinya apa? Siapa yang tahu? Saya bersuci dengan menggunakan air. Ya, siapa lagi yang tahu tentang apa pengertian wudu? Saya wudu dilakukan sebelum sholat. Ya, benar sekali. Tadi teman kalian sudah menyebutkan kalau wudu itu bersuci untuk menghilangkan najis. Bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian Mega juga menyebutkan wudu dilakukan sebelum sholat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang berwudu. Nah, Bu Ima akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar berwudu. Tujuannya agar anak-anak nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga nanti kalian dapat mengurutkan tata cara berwudu yang baik dan benar. Kemudian Bima juga akan menyampaikan apa pentingnya kita belajar berwudu hari ini. Nah, anak-anak perlu tahu kalau kita sholat tanpa berwudu, sholatnya bagaimana anak-anak? Tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Karena apa? Salah satu syarat kita sebelum melakukan sholat adalah berwudu terlebih dahulu. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak akan sah. Jadi itulah pentingnya hari ini kita mempelajari tentang berwudu. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar diskusi. Jadi nanti akan berlima bentuk, kalian menjadi berkelompok. Nanti akan berlima bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya untuk mengetes kemampuan kalian tentang materi berwudu ini, Bima akan membagikan pretest ya. Jadi silakan nanti dikerjakan secara mandiri. Sudah selesai anak-anak? Sudah.
pemahaman kalian lebih jelas. Ini Bu Ima tampilkan, silakan yang di PowerPoint kamu perhatikan baik-baik. Tentang pengertian wudu. Nah, wudu itu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, berwudu itu bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Contohnya adalah ibadah sholat dan juga tawaf. Nah, seperti tadi di awal sudah Bu Ima sampaikan, wudu itu merupakan syarat utama seseorang sebelum melakukan ibadah. Ya, jadi kalau misal sebelum kita sholat kita tidak berwudu, maka otomatis sholatnya tidak akan sah. Tentang niat berwudu, kalian semua sudah tahu niatnya berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Coba sekarang dibaca sama-sama. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang urutan berwudu. Nanti kita akan sama-sama mendemonstrasikan bagaimana caranya berwudu yang baik. Nah, di sini ada rukun wudu. Jadi yang dinamakan rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satu dari rukun ini ditinggalkan, maka wudunya tidak akan sah. Nah, rukun wudu yang pertama adalah niat. Seperti tadi kalian lafalkan bersama-sama. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Kalau membasuh muka tidak boleh hanya mukanya yang depan saja, tetapi mengambil airnya harus diratakan mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Nah, kalau pakai jilbab seperti ini, jilbabnya berarti harus dilepas terlebih dahulu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kalau kalian memakai baju panjang seperti ini, bajunya harus dilipat agar sikunya juga kena air, harus sampai basah. Nah, berikutnya yang keempat, menyapu sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir keenam adalah tertib atau urut. Jadi wudu harus dilakukan secara tertib atau urut, ya. Nah, ini nanti kita akan mendemonstrasikan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana urutan berwudu yang baik dan benar. Nah, ini coba kalian amati. Di depan kalian sudah ada Syamil, Dodo, dan juga Ali. Dalam tampilan yang ada di depan kalian ini, Dodo, Syamil, dan Ali sedang asyik menonton TV. Nah, tiba-tiba mereka mendengar suara adzan berkumandang. Apa yang seharusnya mereka segera lakukan? Nah, ini ya, mereka segera bangun untuk mengambil air wudu. Karena itu tadi, berwudu, kemudian segera melaksanakan sholat, karena sholat itu juga merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, di gambar ini kamu juga perhatikan, ini kira-kira orang-orang sedang melakukan apa, anak-anak? Berwudu. Sekali lagi ya, yang perlu selalu kalian garis bawahi, berwudu merupakan syarat sebelum melakukan sholat. Kalau tidak berwudu, sholatnya tidak akan sah. Anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang rukun wudu, berikutnya kita akan mempelajari tentang sunnah wudu. Jadi kalau
membaca bismillah. Kemudian yang kedua membasuh telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan ini harus dilakukan sampai pergelangan tangan dan juga menyela-nyela jarinya. Jadi jangan sampai ada tinta yang nanti menghalangi air ke anggota wudhu. Karena kalau ada tinta tidak dibersihkan, itu nanti wudhunya juga tidak akan sah. Berikutnya adalah berkumur-kumur. Nah, ini nanti semuanya kita akan mempelajari karena kita akan mempraktekkan mulai dari rukun wudhu dan sunnah wudhu. Kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, berikutnya ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Pada minggu kemarin Imam sudah menjelaskan di awal macam-macamnya bersuci itu ada berwudhu, kemudian ada tayamum, kemudian ada juga istinja, ya, kemudian juga ada mandi besar. Jadi yang pertama keluar kencing, yang kedua keluar kentut. Ya, jadi kalau kalian kentut meskipun itu tidak terlihat keras, tidak terdengar keras, maka wudhunya juga batal. Ya, kalau wudhunya batal bagaimana? Harus mengulangi lagi berwudhu. Ya, kemudian juga tidur atau hilang kesadaran itu membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir adalah hilang ingatan sama juga dengan tidur tadi ya, pingsan itu juga dapat membatalkan wudhu. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Misal Bu Ima ceritakan kamu sebelum sholat kan berwudhu terlebih dahulu. Nah, tiba-tiba listrik di rumahmu mati. Nah, kebetulan juga pada waktu itu sedang turun hujan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana berwudhunya kamu? Pinter, boleh berwudhu itu bisa dengan menggunakan air hujan. Nah, karena di sini bagaimana contohkan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci atau berwudhu. Coba sekarang ini gambarnya terlihat jelas dari sana. Coba yang pertama ini air apa anak-anak? Yang ini gambar apa? Yang ini? Yang keempat? Nah, yang ini air apa? Yang ini? Dan yang terakhir ini? Ya, itulah jadi untuk bersuci itu tidak harus menggunakan air keran atau air sumur saja, tetapi macam-macam air ini yang ada di sekitar kalian, asalkan itu suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk berwudhu. Berikutnya kita akan mempelajari tata cara berwudhu. Jadi nanti Bu Ima tampilkan video, silakan kamu simak baik-baik. Ya, perhatikan dengan baik-baik bagaimana cara melakukan berwudhu yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita belum kembali. Kita akan belajar pelajaran rutin agama Islam dan ilmu penting. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
air, kemudian mengeluarkannya kembali. Yang keempat, membasuh wajah atau membasuh muka dengan sempurna. Batasan wajah atau muka adalah mulai ujung sebelah atas, sedangkan batas sebelah kanan dan kiri adalah pangkal telinga. Langkah yang kelima adalah membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari tangan hingga siku. Langkah yang keenam adalah menyapu atau mengusap kepala atau sebagian rambut kepala. Sedangkan langkah ketujuh adalah mengusap kedua daun telinga, baik itu bagian luar maupun bagian dalam. Langkah yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki, mulai dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Anak-anak, setelah tadi kalian melihat PowerPoint, kalian juga menyaksikan video pembelajaran tentang tata cara berwudu. Nah, dari sini materi yang masih belum jelas atau kurang paham, silakan boleh bertanya. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Saya Bu, kalau memakai kutek wudunya sah apa tidak? Nah, tadi ada teman kalian yang bertanya, kalau memakai kutek itu wudunya sah atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, wudunya tidak sah. Ya anak-anak, kalau memakai kutek itu wudunya sah atau tidak tergantung kuteknya. Kalau kuteknya yang tebal, nah itu wudunya tidak sah. Tapi kalau kuteknya yang meresap di kuku, kutek pacar, itu boleh wudunya masih tetap sah. Anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan video pembelajaran tentang tata cara berwudu. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, ini nanti seperti tadi Bu Ima sampaikan di awal, Bu Ima akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan tema hari ini. Bu Ima akan memberi nama kelompoknya. Ini ada kelompok tayamum, ada kelompok berwudu, kemudian ada kelompok taharah dan ada kelompok istinja. Nah, silakan nanti tugas kelompoknya silakan berdiskusi. Amplopnya ini nanti dibuka, dalamnya ada puzzle. Silakan anak-anak mengurutkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Seperti tadi kan kalian sudah menyaksikan dalam video. Nah, bisa dimengerti untuk tugasnya hari ini? Bisa. Silakan sekarang bergabung dengan temannya membentuk kelompok. Bu Ima akan membagikan kelompok kalian. Yang kelompok pertama, ini Bu Ima beri nama kelompok berwudu. Silakan. Untuk kelompok kedua, kelompok taharah. Nah, kelompok yang ketiga, ini Bu Ima beri nama kelompok tayamum. Dan yang kelompok keempat, kelompok istinja. Ini Bu Ima bagikan lembar kerja, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Karena ini tugasnya berkelompok, jadi harus dikerjakan bersama-sama. Nanti selain Bu Ima menilai hasil pekerjaan kalian, Bu Ima juga akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Jadi tidak boleh hanya diam saja, semuanya harus bekerja kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, selain kalian mengerjakan tugas kelompoknya, ini juga akan Bu Ima bagikan lembar kerja observasi. Jadi kalian nanti menilai temannya masing-masing. Teman kalian aktif berdiskusi atau tidak? Ya, kalian tinggal memberi tanda centang ya atau tidak. Jadi kalau temannya aktif, berarti diberi tanda centang ya. Tapi kalau temannya ngobrol sendiri, ngomong sendiri, berarti tidak aktif. Ya, ini jangan lupa penilaian antar temannya juga dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, harus bekerja sama. Tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri karena Bu Ima akan menilai keaktifan kalian.
Sudah selesai anak-anak? Nah ini nanti silakan perwakilan masing-masing kelompok atau kaptennya kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelumnya coba untuk lembar observasi yang tadi kalian menilai teman silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ini nanti silakan perwakilan masing-masing kelompok, kaptennya kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok lain maju ke depan untuk mempraktekkan. Ya. Nah, berupa tunjuk yang pertama dari kelompok berwudu. Ayo, kelompok berwudu diwakili Jihan. Kemudian dari kelompok Taharot, nah ini diwakili oleh Dimas. Anak-anak, ini perwakilan dari kelompok berwudu akan membacakan hasil diskusinya. Nah, ini Dimas dari kelompok Taharot akan mempraktekkan. Coba yang pertama apa Jihan? Berkumur-kumur. Coba sekarang dipraktekkan. Berkumur-kumur bagaimana Dimas? Berkumur-kumur. Nah, berapa kali anak-anak? 3. Ya, kemudian yang kedua apa Jihan? Memasukkan air ke rongga hidung. Coba sekarang dipraktekkan. Nah, memasukkan air ke rongga hidung airnya harus masuk ke hidung sini ya, dihisap ya. Coba yang ketiga apa Jihan? Membasuh wajah. Sekarang coba dipraktekkan Dimas, membasuh wajah bagaimana? Nah, coba anak-anak, membasuh wajahnya Dimas sudah betul apa belum? Belum. Ya, jadi membasuh wajah tidak boleh hanya depannya saja gini, tetapi harus diratakan mulai ujung tubuhnya rambut sampai ujung dagu. Ya, coba Dimas sekarang diulangi. Ya. Nah, diratakan. Nah, coba sekarang diikuti semuanya. Bagaimana kita pengen ngerti bagaimana cara membasuh wajah yang baik? Ayo, semuanya diikuti. Ayo semuanya dipraktekkan bagaimana caranya membasuh wajah yang benar. Ambil air, kemudian ratakan mulai ujung tubuhnya rambut sampai ujung dagu. Satu lagi, dihitungi. Ya. 2, ambil air. 3. Ya. Anak-anak, setelah tadi perwakilan masing-masing kelompok sudah maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang silakan masing-masing kaptennya kelompok tadi maju ke depan lagi untuk menunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya. Mulai dari kelompok wudu, silakan kaptennya maju ke depan. Kemudian kelompok Taharot maju ke depan. Kemudian kelompok Tayamum. Dan yang terakhir kelompok Istinja. Silakan ditunjukkan hasil pekerjaannya. Nah, ini perwakilan masing-masing kelompok sudah maju ke depan. Bagaimana akan mengoreksi pekerjaan kalian? Yang pertama berkumur-kumur. Nah, sudah betul ya? Ada yang salah apa tidak? Nah, semua sudah betul. Nah, coba anak-anak yang lain mempraktekkan bagaimana caranya berkumur-kumur. Coba. Setelah itu silakan hasil pekerjaan kalian ditempel di papan tulis. Mulai dari kelompok Taharot dulu, silakan ditempelkan. Ya, kelompok berwudu. Kelompok silakan duduk kembali. Kelompok Tayamum dan terakhir kelompok Istinja. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana berwudu yang baik dan benar. Kalian tadi sudah mengurutkan bagaimana tata cara
Coba, Bu Ima ingin tahu bagaimana cara mempraktekkan membasuh wajah. Ayo, ambil air. Kemudian dibasuh wajahnya, diratakan airnya. Lagi, ambil air. Dibasuh wajahnya, diratakan airnya. Lagi, sunahnya 3 kali. Ambil air. Nah ini harus sampai rata, ya. Yang kelima apa, anak-anak? Iya. Kemudian yang keenam, ini gambar apa? Ya. Kemudian berikutnya, ini gambar apa? Ya. Berikutnya, yang terakhir. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang tata cara berwudu. Coba sekarang mana semangatnya? Mana pengen tahu? Tepuk semangat. Ingat ya, meskipun sudah siang, kita harus tetap bersemangat. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, coba kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang berwudu. Berwudu itu artinya apa? Suci atau suci. Iya, pintar. Berwudu untuk menghilangkan hadas apa? Kecil. Nah, tadi juga disebutkan rukunnya wudu ada berapa? 5. Kalau sunahnya wudu ada berapa? 11. Ya, pintar. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, contohnya apa tadi? Kemudian apa lagi? Iya. Nah, anak-anak, ini untuk mengecek seberapa besar kalian menyerap pelajaran hari ini. Bu Ima akan membagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, ini nanti dikerjakan secara mandiri. Bu Ima beri waktu 10 menit. Silakan langsung dikerjakan. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Silakan sekarang dikumpulkan, nanti akan segera menilai. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba Bu Ima kepengen tanya Ainun yang duduknya paling pojok. Bagaimana Nun pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Coba sekarang Gale. Bagaimana Gale pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Saya menjadi bersemangat. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang berwudu. Hari ini Bu Ima lihat kalian sangat bersemangat sekali. Pembelajaran kita juga alhamdulillah sangat menyenangkan. Nah, tadi setelah Bu Ima koreksi, hari ini tidak ada yang remedi. Nah, karena tidak ada yang remedi, nanti tugasnya di rumah silakan kalian membuat video berwudu, nanti dikirim melalui WhatsApp group, ya. Nah, sebelum Bu Ima akhiri, pesan Bu Ima selalu patuhi kedua orang tua dan selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan juga jaga jarak, hindari kerumunan.